dengan adanya overflowing information, overflowing teknologi yang udah Mister bilang tadi. Diawali dengan menurut Mister selaku individu atau orang yang udah berkecimpung di dunia pendidikan, sistem pendidikan kita tuh gimana sih dengan udah adanya teknologi? Apakah menurut Mister udah maju atau masih begini, atau what need to do, atau apa yang kita bisa refleksi dari sistem pendidikan kita? Sebenarnya banyak faktor ya. Sistem pendidikan, siapapun yang jadi menteri pendidikan ini nggak akan gampang, nggak akan gampang gitu loh. Pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, setiap daerah yang betul-betul berbeda, beda kebudayaan gitu loh. Itu yang memang harus betul-betul bisa dikaji ya, di siapapun lah ya menterinya bisa betul-betul duduk mengerti. Yang bagi saya harus dilatih adalah memang kan ya mindset-nya ya, mindset dari ketika pendidikan itu mau dibawa kemana, hasil lulusannya, kalau orang bilang profil lulusan itu seperti apa, nah itu betul-betul harus didiskusiin gitu loh. Siapapun yang menjadi menteri memang di Indonesia ini kompleks lah ya, banyak faktor gitu, betul-betul harus duduk sistemnya itu mau seperti apa ya, harus dikaji betul-betul apa ya, karena melihat dari segala sesuatunya, ciri khasnya Indonesia dengan berbagai macam budaya ya, karakter orang-orangnya, terus ekonomi yang belum rata. Mister pernah pernah waktu ada pelatihan lah ya, waktu itu ada K13 ingat ya. Bayangin aja tiap kali menteri naik, kurikulum bisa ganti-ganti gitu loh. Di situ kan menandakan kita bingung gitu kan. Satu sisi ya, menandakan kita bingung. Waktu itu K13 harus ada rapot online. Ya, ada salah satu wacananya adalah rapot online. Ini orang yang duduk sebelah Mister ngomong gurunya, kita komputer aja nggak ada gitu loh, gimana mau ada rapot online gitu loh. Nah, itu yang harus betul-betul dilihat juga gitu loh. Mau seperti apa gitu loh. Pembentukan karakter itu kan yang kalau dari pemerintah sekarang kan apa, mental ya, mental apa tuh dari Pak Jokowi? Revolusi mental. Ya, revolusi mental. Ya, memang harus dimulai dari ya pendidikan gitu. Nah itu yang harus dikaji mau seperti apa gitu loh. Pembiasaan seperti apa, budaya-budaya seperti apa yang memang mau disamaratakan semua gitu loh. Semuanya mau di budaya seperti apa. Kalau yang kemarin-kemarin kan sudah ada itu kebiasaan membaca, ya kan. Nah apalagi gitu loh, apalagi gitu. Apakah kita harus, kalau bagi Mister ya, apakah harus zaman Mister seperti dulu SD 1 TK lah ya, TK sampai kelas 2 kita lebih banyak mainnya, lebih banyak pembentukan memang mental, kedisiplinan, karakternya, instead of dijejelin dengan betul-betul akademis gitu loh. Kalau memang sudah terlatih dengan kedisiplinan, sudah terlatih dengan kreativitasan, apapun masalahnya kan orang betul-betul akan bisa mencari jalan keluarnya gitu loh. Saya pernah ngomong ada satu sekolah yang, saya lupa namanya di Inggris apa Amerika saya lupa. Dia betul-betul tidak memperkenalkan gadget sampai kelas 2 SMP. Ya. Bahkan petinggi-petinggi Yahoo, petinggi-petinggi Microsoft, anak-anaknya di sekolah kan ke situ. Oh iya, ada yang sekolah. Apa yang mereka pelajari? Ya mungkin sejenis lah ya. Apa yang mereka pelajari? Drama, ya kan? Terus tidak memakai komputer, tapi lebih pakai misalnya marker untuk mengutarakan pendapatnya seperti apa. Jadi sudah terbiasa berkomunikasi gitu. Kekhawatiran kalau mereka tidak bisa gadget atau komunikasi teknologi, enggak juga. Walaupun setelah kelas 8 terus mereka pelajari. Banyak lulusan dari mereka pun malah kerja di dunia IT gitu loh. Berarti kan kalau sudah terlatih kreatif, mungkin pada saat mereka masuk dunia kerja atau apa, mungkin akan ketinggalan dikit deh. Tapi karena mentalnya udah betul terlatih dengan pembiasaan, kalau ada masalah saya harus berpikir how. Ya, how dulu, ini bagaimana. Nah, dia lama-lama bisa ngejar gitu loh. Dan banyak testimoninya seperti itu. Nah, dunia pendidikan kita yang betul-betul harus dipikirin, bukan hanya
perubahan administrasi. Kalau sekarang kan ada perubahan administrasi mau lebih singkat, ya. Guru administrasinya harus akan dibuat lebih dipersingkat. Well, tidak berhenti sampai di situ ya. Yang harus dikaji itu pembiasaan dari misalnya setiap pelajaran itu harus dikaji gini, tujuan dalam kehidupannya itu seperti apa gitu loh. Guru-gurunya pun harus dilatih, misalnya pelajaran apapun manfaat buat kehidupan itu apa gitu loh. Ya kalau udah ada pelatihan seperti itu dengan teknologi yang sekarang luas, saya rasa segala pelajaran pun akan menarik ya buat anak-anak gitu. Kadang-kadang kalian kan mungkin 13 atau 15-16 pelajaran, ketika kamu pelajari ini tujuannya apa, ya kan, ini manfaat buat saya apa gitu loh ya. Jangan salah juga, nanti kalian juga berpikir, dari kalian ada beberapa yang mungkin berpikir saya tidak perlu mempelajari semuanya. Ada benernya, ada enggak juga ya. Kadang-kadang umur kita masih remaja gitu kan, kadang-kadang dites dulu, dikasih banyak pilihan dulu, lama-lama kamu baru mulai terarah kan. Which is ketika umur mulai SMA kelas 2, nah itu mulai terarah tuh, baru kamu bisa lihat, oh saya lebih sukanya ini. Kalau dari awal langsung terkerucut, bagi saya agak membingungkan, karena kalian masih mau dalam tahap perkembangan kedewasaan gitu. Nah balik lagi, betul-betul PR bagi menteri lah ya, dalam hal ini yang memang bertanggung jawab untuk ada proses pembiasaan ya, dalam kurikulum itu seperti apa, dalam setiap pelajaran itu seperti apa, dan dia betul-betul harus turun dalam artian menganalisa di setiap daerah itu penerapannya seperti apa. Ya. Terus perbaikan pemerataan kayak misalnya ya gedung-gedung sekolah yang rusak atau apapun itu kan juga harus dipikirin gitu loh, bukan hanya mengenai kurikulum. Jadi memang kompleks. Kita mungkin secara komentar gini gampang gitu loh. Tapi kalau dalam analisa saya ini nggak gampang selesai. Tapi balik lagi memang harus ya, revolusi mental benar, tetapi harus dikaji mana apa yang harus jadi pembiasaan dan harus diwajibkan betul-betul, dan jangan sampai nanti ganti menteri kita berubah lagi. Itu yang bahaya tuh. Iya sih. Keputusan itu mengakibatkan kita nggak berubah. Keputusan yang dibuat yang aku lihat sih menarik, yang penghapusan UN dan lain sebagainya, terlepas dari kontroversi dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang tentang character based, itu kan yang ujian untuk setiap di tengah jenjang kan, di akhir jenjang kayak UN katanya biar bisa mengevaluasi. Jadi kayak melihat ke karakter, yang kayak waktu kita SMA, SMP kan tuh dilatih banget kan LDK, baru awal-awal harus dilatih mental, harus berjuang dan lain sebagainya. Sampai kelas 11 juga ada yang kita ke camp dan lain sebagainya, jadi harus buat tenda, ini itu, jadi kan melatih proses banyak di situ. Nah menurut Mister, kayak apakah kita harus force supaya bisa memaksa itu, atau emang sudah saatnya untuk melakukan dobrakan kayak gitu sih? Karakter yang ini kan penuh dengan dobrakan nih sekarang, karakter dan lain sebagainya, apakah itu benar-benar gimana menurut Mister? Dibutuhkan kok? Sebenarnya kan dari dulu kan kita sebenarnya melakukan itu kan. Ya coba mungkin lebih ke arah gini loh. Karena porsi yang paling menonjol adalah memang akademisnya kan. Yang dalam hal ini memang menjadi penentuan kamu luluskah atau naik kelas kah atau seperti apa. Which is juga tidak salah juga ya kan, harus ada patokan. Kamu harus lulus dengan apa nih, patokannya apa gitu loh, angka kah atau apa gitu loh, memang harus ada gitu loh. Cuma dari dulu kita sudah ada gitu loh dengan pembiasaan yang seperti itu. Cuma memang betul-betul tadi balik lagi saya bilang, ini harus betul-betul menjadi concern yang apa ya, betul-betul dipromosikan gitu, menjadi penekanan penting. Apa aja kepembiasaan yang turun mungkin dari pemerintah pusat lewat menteri, untuk setiap sekolah harus wajib melakukan ini gitu loh. Terus setiap pelajaran juga ada memasukkan nilai-nilai kayak misalnya karakter atau apa. Nah sebenarnya ada sih udah masuk kayak di K13
waktu itu udah masuk, udah ada penjelasannya seperti apa, cuma memang dalam pelaksanaannya sekali lagi memang kompleks gitu loh. Tidak segampang itu gitu loh, penilaiannya seperti apa gitu loh kan. Nah ini yang memang bagi saya sih nggak masalah, sesuatu yang baik pasti nanti kan harus ada prosesnya itu kan. Cuma memang dipertajam terus gitu loh, jangan sampai nanti berulang-ulang ketika pejabatnya ganti kita mengulang lagi, nanti bingung lagi gitu loh. Itu sih. Berarti kalau misalnya menurut Mister sendiri atau berdasarkan pengalaman Mister, jadi character based school dan juga interaktif gitu kan. Misalnya beberapa survei lah atau beberapa komentar testimoni dari siswa banyak bilang, oh pas COVID ini study from home. Jadi itu bukan school from home atau learn from home, tapi test from home atau assignment from home, karena lebih berorientasi ke si akademik itu. Jadi siswa nggak merasakan adanya interaksi, nggak merasakan adanya apa. Nah, pandangan Mister soal itu gimana sih? Berarti apakah menandakan Indonesia belum siap untuk ini? Atau harus adanya push over adanya force yang dilakukan? Dan kalau dari pengalaman Mister sendiri, misal waktu kita sekolah atau misal di tempat Mister kerja sekarang dan lain sebagainya, itu udah diterapin belum sih benar-benar? Atau itu cuma teori doang? Sekarang kan konteksnya kan memang kita lagi terkena musibah lah ya. Iya. Ya, sebenarnya pendidikan idealnya kan jujur aja tetap kan, pendidikan ideal itu harus tatap muka. Ya kan, harus ada sentuhan dalam artian informasi hati ke hati, nggak bisa seperti ini. Ya kan? Ya ini karena konteksnya kita ada musibah COVID, ya mau nggak mau gitu loh, mau nggak mau kita harus ada ya seperti ini, ya kan. Tapi pada akhirnya pendidikan memang tetap harus kita berkumpul di sekolah, terus ada konsultasi, ada touchingnya, ada saling ngobrolnya seperti apa gitu loh. Kalau untuk sekarang ya memang mau nggak mau harus bersabar untuk bisa, ya semoga ini cepat selesai ya. Dan kita juga nanti kalau udah selesai ya balik lagi ke posisi semula, dan yang tadi saya bilang penekanan pada karakter itu ya jauh penting gitu loh. Sama seperti yang Jepang lakukan, tapi sekali lagi jangan bilang Jepang bisa, Finlandia bisa, Indonesia masa nggak bisa. Ya memang nggak bisa kan, kita beda ya kan. Kompleksitas yang tadi saya sebutin itu tidak segampang yang diomongin, diterapkan gitu loh. Tinggal analisa dari pemerintah seperti apa gitu loh. Apa kita betul-betul berani nggak kalau dari bawah sekali kita melatih memang kemandirian gitu loh. Mandirian dalam seperti mencontohi orang Jepang, dengan betul-betul harus mengedukasi orang tua juga gitu loh. Karena kalau di Jepang kan kadang-kadang kamu lihat mereka melayani anak-anak TK kan ngelayanin temen-temennya lah, bersih-bersih lah. Orang tua sekarang belum tentu loh mengizinkan itu juga. Ada yang walaupun minor lah, ada yang ngomong ya anak saya entah ya nanti debuan lah, kalau itu sakit nggak apa-apa lah. Anak saya mohon maaf bukan pelayan gitu loh. Ya kan? Ya. Nah yang seperti itu harus dibuat betul pemahaman yang betul-betul buat orang tua juga, segitiga pendidikan kan, orang tua, sekolah, dan siswa. Nah, bersyukur dengan teknologi sekarang seharusnya mempromosikan itu, mensosialisasikan itu biasanya harusnya kan lebih cepat gitu. Nah bagi saya memang pembiasaan seperti itu yang harus ada ya, which is juga mencegah mental dalam artian kita mau cepat gitu, mau instan tanpa mau proses. Nah kalau misalnya dimulai dari bawah itu setidaknya bisa melatih gitu. Cuma jangan sampai juga ketika nanti sudah SMP gitu kita hilang karena kita kompetensi doang, akademis doang, akhirnya kita lupa kalau memang harus dilatih. Ya program-program yang kamu bilang, program-program seperti ekskul kah atau memang keseharian
keseharian aja sih kalau saya bilang, keseharian gini loh, tidak perlu sampai menunggu program misalnya pramuka atau apa, tapi keseharian misalnya memberikan tugas, ya tidak perlu sampai betul-betul harus dibantu sama gurunya di mana, ini referensinya lah, kisi-kisinya harus komplit. Itu bagi saya membingungkan gitu loh. Kamu kan bisa nyari gitu loh. Itu sudah sangat lengkap gitu loh. Nah, itu yang pembiasaan seperti itu yang harus mungkin harus dimasukin juga sama kementerian gitu loh ya. Kalau tugas-tugas atau apapun gitu harus dilatih supaya anak-anak juga mencari sendiri tanpa juga harus dalam artian mereka merasa disusahkan, ya enggak juga. Informasi sekarang udah terlalu gampang untuk mereka peroleh gitu loh. Itu sih. Maybe untuk topik ini pertanyaan terakhir aku mungkin lebih ke advancement. Mungkin banyak yang bilang sekarang zamannya teknologi gini-gini cepat atau lambat corona akan memaksa kita gitu kan, perkembangan dunia itu nggak bisa di stop gitu kan, teknologi nggak bisa di stop. Yang tadi kita bilang impossible work from home, dengan corona memaksa ini untuk terjadi. Pendidikan nggak mungkin lah bisa tes gini-gini dari rumah dan lain sebagainya, tapi ini memaksa untuk terjadi. Nah, kalau Mister mau ngamati itu penting tuh untuk karakter, untuk ketemuan. Tapi kalau misalnya kita mengikuti perkembangan zaman, hal-hal yang tadi Mister bilang bisa hilang tuh. Orang akan dari teknologi semua berbasis virtual dan lain sebagainya. Jadi apakah kita nggak berkembang, kan itu juga salah? Atau kita harus tetap pada yang tradisional, atau gimana menurut pandangan Mister soal ini? Sekarang kan udah balik lagi teknologi 5.0. Ya, udah muncul lagi. Ya. Itu back to the human ya, back to the human value ya. Lihat ya, mulai balik lagi kan, balik ke back to the human value. Terlepas dari teknologi apapun ya, tetap kita harus ikut perkembangannya gitu loh. Dalam artian yang saya bilang tidak jadikan itu sebagai alat, bukan sebagai tuan ya atau masternya kita gitu loh. Sambil tetap memang harus nilai-nilai yang karakter itu sangat penting gitu loh, tetap harus dipelajari gitu loh. Betul, teknologi akan berkembang pesat gitu, pasti akan sangat berkembang pesat. Tapi tetap memang ya tugas memang kita ke depannya ya, semoga ya dengan teknologi 5.0 ada kesadaran seperti itu ya, semoga dari pemerintah kita juga tetap, khususnya Menteri Pendidikan lah ya, Menteri Pendidikan ataupun dari Presiden sendiri kan sudah sebenarnya sadar kan revolusi mental gitu loh. Bisa tetap memformulasikan mana yang formula yang paling tepat lah ya untuk tetap membangun karakter sambil tetap mengikuti teknologi yang ada gitu loh. Ada proses-proses yang memang tetap harus dijalanin setiap orang gitu loh. Ya siswa lah ya, tetap harus jalanin gitu loh. Itu sih bagi saya tetap memang harus ada gitu loh. Semuanya sekali lagi hati-hati. Yang saya bilang, saya proyeksi sih bisa 10-20 tahun ke depan itu ya, kalau memang tidak dilatih mengenai komunikasi dan ya komunikasi lah, cara berkomunikasi ya kita mungkin akan hilang gitu loh. Cara berkomunikasi yang baik seperti apa, kita akan mungkin lebih cepat frustasi. Kelakuan kita nanti seperti yang tadi saya bilang, anak umur 2 tahun yang tidak bisa membahasakan keinginan dia, akhirnya jadi merengek gitu loh. Nah itu yang berbahaya. Ya, semoga kedepannya tidak seperti itu. Amin. Mungkin aku nambahin sedikit aja berkaitan dengan yang Mister bilang. Banyak yang bilang kan, pemerintah juga bilang, dan menurut aku juga Mister tahu lah, yang banyak yang bilang bonus demografi, di mana jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, bonus demografi bisa digunain sebagai alat eskalasi yang sangat cepat untuk memajukan Indonesia gitu kan, dengan banyaknya anak-anak muda gitu. Tapi bonus demografi bisa jadi double edged sword juga untuk kita, di mana anak muda kita nggak bisa berkembang, nggak bisa mengikuti, mengadapt dengan dengan dunia yang ada sekarang ini. Emang kita bisa lihat teknologi sangat berkembang dan lain sebagainya, tapi kita harus lihat, kita bukan bersaing dengan manusia dong, kita bersaing dengan robot.
kita bersaing dengan teknologi, kita bersaing dengan AI, kita bersaing dengan orang-orang yang bukan cuma pakai teknologi untuk pura-pura, tapi ada yang pakai teknologi untuk menciptakan teknologi yang jauh lebih canggih. Jadi itu juga perspektif lain sih menurut aku yang harus dipertimbangkan, bahwa oh ya teknologi dengan enak-enak ini, tapi lawan kita juga banyak loh sekarang gitu, dan bonus demografi itu bisa jadi stage kita untuk lebih maju atau menghambat kita karena anak muda kita kurang kompeten, nggak bisa bersaing dengan segala yang ada gitu kan. Dan kita bersaing bukan cuma dalam lingkup nasional, dalam lingkup Indonesia aja, tapi kan kita bersaing juga dalam lingkup Asia Tenggara, ASEAN, sampai dunia. Sekarang kan udah global semuanya, udah apa ya, pencampuran kultur semua juga udah masuk gitu kan, informasi dan semuanya ada positif ada negatif. Kalau menurut aku sih kayak begitu. Dan Ya, intinya oke. Ya, dan kenapa? enggak sih Sir, kalau misal mau tambahin dikit tambahin. Kalau enggak aku mau lanjut ke topik yang itu. Gak apa-apa, kamu lanjut aja. Oh, dan mungkin ini kalau misal mau tambahin ya silahkan, cuman aku jadi kepikiran kan, emang kita pas mau bahasnya 3 topik kan, dan ternyata ini jadi struktur banget nih, jadi pas banget. Jadi mungkin ngelanjutinnya dengan yang Mister bilang tadi, ada segitiga tadi, ada siswa, ada orang tua, ada guru gitu kan. Gimana kita nggak bisa bilang, oh institusi pendidikan nih, oh anak kita nggak berkembang, gue udah sekolahnya di sini yang katanya wah akreditasinya A dan lain-lain. Nggak bisa diukur semua dengan data, nggak bisa semua diukur dengan angka gitu. Nggak bisa kita bilang, wah ini kepala sekolah nggak berhasil mendidik guru, nggak berhasil mendidik, ketika nggak ada kerja sama orang tua di sana gitu kan. Dan aku sering lihat kayak Nadiem Makarim dia bilang, pendidikan paling utama, pendidikan paling dasar itu kan di keluarga. Di mana anak itu bertumbuh sebelum sekolah kan ada faktor orang tua di sana. Orang tuanya tiap hari berantem, semua orang tuanya tiap hari memberikan nasihat, memberikan pelajaran mental, memberikan tadi kewajiban tadi, bukan cuma memfasilitasi, itu mempengaruhi anak kan dalam berpikir dan gimana dia meriak terhadap sesuatu gitu. Dan mungkin aku mau nanyanya ke Mister tentang topik yang ketiga. Kalau di sekolah itu dalam menghandle si segitiga itu as a leader, sebagai Mister dulu kepala sekolah dan ya sekarang bergerak memimpin gitu kan, itu menurut Mister gimana sih pandangannya, dan kita sebagai leader tuh gimana tanggung jawab kita dan apa ya, dan skill kita gimana sebagai seorang leader yang harus meng-scope itu semua.